Selamat datang di Darul Hikam Talks. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa di DH Institute Podcast Open Class with Inspiring Teachers. Di episode perdana DH Institute Podcast hari ini, kita akan membahas terkait apa sih DH Institute itu. Nah, sebelumnya izinkan saya, Fatwa Haniatila Fitri, selaku host hari ini, memperkenalkan narasumber kita di acara Open Class with Inspiring Teachers ini. Pertama, kita akan bertemu bersama Bapak Insinyur Abdullah Syuaib selaku kepala dari DH Institute sendiri. Kemudian ada Pak Triyono Suwito SPD selaku sekretaris dari DH Institute. Boleh nggak sih Pak dikenalin dulu kira-kira DH Institute itu apa sih Pak sebenarnya? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi DH Institute ini kalau dibilang lahirnya baru beberapa bulan ini ya. Tapi cerita bagaimana DH Institute lahir ini sudah cukup lama. Ya, kami sering ngobrol dengan tim di MPDH, bahkan dengan Pak Sodik waktu itu masih Bu Rudi sebagai sebagai direktur MPDH, ya kita diskusi informal maupun formal, karena kita ya sering diskusi seperti ini. Satu hal yang menjadi masalah kita adalah bagaimana kita bisa melahirkan guru-guru yang memang sudah siap, atau guru-guru yang dia boleh lulus dari sebuah perguruan tinggi, dia sudah S1, tapi kan kadang-kadang belum siap untuk terjun di dunia nyata, dunia real. Dunia kampus sama dunia sekolah itu berbeda. Nah, dari kegalauan itu, dari diskusi itu, oke lah, kita bikin DH Institute ya dengan tujuan untuk sebagai lembaga pendidikan, lembaga training center untuk mempersiapkan supaya guru-guru itu siap terjun di sekolah, di kelas lah gitu ya. Nah, dari situ DH Darul Hikam menginisiasi membuat DH Institute di bawah MPDH kita ya, di bawah MPDH kita bikin itu dengan harapan guru masuk ke kelas itu sudah siap. Itu sih inti utamanya itu, seperti itu gitu. Baik Pak, sebagai training center sendiri nih Pak, kira-kira program apa aja sih sejauh ini yang dimiliki oleh DH Institute? Program yang sedang ada yang sudah berjalan, ada yang sedang kita susun, sedang kita rancang, tapi intinya kita punya program tetap, program yang rutin itu bisa weekly, bisa monthly, nanti bahkan bisa yearly, artinya ada program-program tertentu yang itu basically-nya adalah kebutuhan dari lembaga Darul Hikam. Darul Hikam ini kan sekarang lembaga yang sangat besar sekali ya. Berapa sekolah kita punya, Pak Tri? Ada berapa ya? 12 ya? 12-13 sekolah. Kita artinya sebuah lembaga yang sangat besar, itu kan pasti setiap unit butuh pelatihan. Terus di manajerial juga butuh pelatihan, para pimpinan juga butuh pelatihan. Oleh karena itu sekarang di tahap-tahap awal ini kita memang masih memprioritaskan program-program yang ada di kebutuhan Darul Hikam internal sendiri. Tetapi tidak menutup kemungkinan juga program-program itu bisa langsung kita kolaborasikan dengan kebutuhan di masyarakat luar. Artinya di dunia pendidikan, di sekolah-sekolah lain. Kita juga udah beberapa kali mengadakan itu kan ya. Nah, secara detail program kita itu ada program course atau program pendidikan yang kita susun berjenjang beberapa tingkat sesuai dengan levelingnya. Kita kasih program namanya ada basic, ada intermediate, ada advance. Jadi program itu program pendidikan guru yang berjenjang. Sesuai dengan ya bolehlah kalau kita anggap guru itu punya punya level, ada guru yang baru masuk, nanti dia ikut pelatihan basic, habis itu dia ngajar setahun 2 tahun, ikut lagi pelatihan intermediate, ngajar lagi 2 tahun, dia menjadi advance gitu ya. Nah, seperti itu program berjenjang gitu kan ya. Nah, tujuannya adalah untuk meningkatkan kompetensi peserta secara bertahap hingga mencapai level keahlian tertentu. Jadi nanti kalau gitu basic itu sampai di sini, intermediate itu sampai di sini, advance sampai di sini. Nah, kita sedang merumuskan itu. Ya, kita tidak merumuskan di antara kita aja di DH, tapi kita juga panggil ahli-ahli dari luar, rekan-rekan sesama
sesama Praktisi, praktisi akademisi. pendidikan di Kota Bandung, di Jawa Barat, bahkan secara nasional. Kita manggil beberapa guru besar untuk membantu membuat konsepkan ini gitu ya. Nah yang kedua, selain course seperti tadi yang berjenjang, ada juga yang tematik. Tematik itu sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan kondisi isu-isu yang lagi rame. Hari ini rame isu apa tuh Patri? Deep learning, isu AI, isu coding. Terakhir kemarin kita baru mengadakan isu TKA gitu ya, itu isu-isu ya lagi rame nih. TKA itu makhluk apa sih? TKA itu bagaimana? Terus deep learning itu bagaimana? Apakah kami harus berubah kurikulum? Kami harus bagaimana kurikulum kita ganti Merdeka aja can beres, baru ganti lagi kurikulum apa sekarang gitu. Nah itu tematik-tematik sesuai dengan kebutuhan atau isu-isu yang lagi Topik yang lagi hangat. happening gitu ya Pak. Gitu. Betul. Nah, itu sih yang sedang kita garap gitu. Oke Pak, kalau misalnya nih tadi Bapak mempersiapkan terkait pelatihan berjenjang dan pelatihan tematik. Sebenarnya kalau misalnya dari DH Institute sendiri tuh apakah ada kurikulum tersendiri atau misalnya Bapak mencomot gitu kurikulum dari mana gitu? Untuk kurikulum ini hal yang sangat fundamental karena ini akan nanti berkembang. Alhamdulillah kemarin juga inisiasi dari diskusi kita. Target utama dari pengembangan kurikulum ini adalah kita mengembangkan yang namanya DH Academy, gitu Pak Abi ya. Jadi DH Academy ini sebuah lembaga yang benar-benar profesi, tidak sebatas profesi di sini dapat sertifikat Pak Abi, tapi tadi sebagai tujuan awal kita mereka siap masuk ke dunia mengajar, dunia nyata, dunia pendidikan. Nah kurikulum ini kita kembangkan, kita mengkombinasi berangkat dari satu masalah kita apa sehingga kurikulum ini terbentuk. Yang kedua kita komparasi dengan kurikulum yang sudah sustain ya. Kita mengkaji Cambridge, kita mengkaji IB, kita juga mengkaji kurikulum pengembangan yang ada di pemerintah sehingga kemudian Pak Abe sudah sedikit tadi menjawab terkait dengan ada pelatihan berjenjang, ada pelatihan tematik. Itu menjadi dua core utama. Dan saya tadi menambahkan sedikit terkait dengan latar belakang DH Institute ini hadir. Kebutuhan guru yang terus adaptif itu Pak Abi. Selain dari gap tadi ya kita punya masalah guru yang keluar bukan tidak qualified, saya pikir mereka keluar dari kampus ya, tetapi mereka ada apa istilahnya mungkin nervous, mungkin gap, mungkin sesuatu yang sebelumnya belum terbayangkan selama mereka kuliah gitu dan yang lainnya. Nah inilah yang kehadiran kita ditambah satu lagi guru yang harus mampu adaptif. Perubahan pendidikan luar biasa ya Pak Abe ya. Guru tuh nggak berubah sepertinya adagium guru yang harus bisa segalanya dari zaman dulu sampai zaman sekarang gitu Mas. Guru mah harus serba bisa. Nah bagaimana membuat guru ini punya jiwa adaptif itu sangat-sangat menjadi tantangan luar biasa. Selain dari gap lulusan kampus yang secara keilmuan teori mungkin sudah, tetapi jam terbang itu yang menjadi concern kita dari proses ini. Begitu. Kalau misalnya dari kurikulum sendiri, apakah kalau DH Institute itu ada berfokus pada aspek-aspek tertentu gitu Pak? Kalau saya pribadi sih melihatnya ya dari pengalaman sih ya. Teman-teman ini kan yang sudah pengalaman, ya saya sendiri ngajar 30 tahun lebih ya. Jadi kebayang sudah. Master teacher kita ini. Jadi apa sih masalah-masalah yang ada pada guru gitu ya. Ketika guru ngajar itu apa gitu. Nah dari situ kita diskusi panjang, udah berapa bulan kita diskusi dengan Pak Tri, dengan teman-teman, dengan DH, bahkan dengan sekolah-sekolah lain ya. Nah untuk materi guru itu kita coba beberapa poin penting. Pertama adalah value, bahwa apa ya, Anda jadi guru tuh ngapain sih? Ya kalau saya cerita ini bisa 2 jam sendiri tentang value itu apa tuh. Jadi nggak jangan sekarang nanti. Jadi Anda jadi guru mau jadi apa gitu loh. Apa yang Anda harapkan jadi seorang guru gitu ya. Nah, value guru ini termasuk adalah kita kebetulan sekolah Islam ya. Artinya bukan kita eksklusif Islamnya, tapi kalau kita sekolah Islam ya DH ini sekolah Islam, maka value keislaman itu juga harus muncul dong. Tidak hanya value bagi pribadi bahwa saya
seorang guru, seorang manusia, tapi saya juga seorang yang beragama Islam. Di Islam itu kita adalah khalifah, kita disuruh jihad, kita disuruh macam-macam lah. Di Quran sudah sangat banyak itu. Nah, value-value itu kita kembangkan ke teman-teman guru. Ya, jadi kalau di DH ini harus Anda Muslim, Anda ngajar di komunitas Islam ini, maka value-value keagamaan, value-value diri, value-value Anda sebagai seorang manusia, Anda sebagai seorang yang beragama Islam harus muncul. Itu yang pertama. Yang kedua adalah communication skill. Nah, menarik ini. Guru itu kan transfer knowledge ya. Jadi kan ngomong guru itu, ayo anak-anak kita ngajarin ini. Tiba-tiba nggak bisa komunikasi, gaya komunikasinya nggak jalan ya. Pastilah transfer knowledge-nya tidak terjadi. Kan semua itu kan ya, kalau kita dagangan minuman jelaslah ini barangnya sok diminum, hilang dahaga kita. Kalau guru apa yang didagangin? Kalau bahasa dagang adalah ucapannya ini yang jadi jadi poin utamanya. Nah, kita ajarkan juga komunikasi, bagaimana komunikasi dengan siswa, komunikasi dengan teman sejawat, bahkan komunikasi dengan orang tua itu penting banget. Karena bagi saya, maaf dengan saya agak sedikit galak kalau itu, omong kosong pendidikan akan berhasil kalau nggak ada peran serta orang tua. Kalau kita tidak mengajak orang tua. Nah, suka masalah adalah komunikasi dengan orang tua itu. Guru kadang-kadang namanya, apalagi guru-guru barunya, sian takut canggung, takut salah, takut ini gitu. Nah, komunikasi itu kita bangun, kita ajarkan, jangan takut. Orang tua itu adalah pemilik sejati anak itu orang tua. Dia ke sekolah dititipkan ke kita. Jadi kalau pakai bahasa saya, ini punya orang tiba-tiba dititipin ke Nang Ila. Nih Nang Ila titip dari jam 7 sampai jam 12 siang. Nanti jam 1 saya ambil loh ya. Tiba-tiba jam 8, jam 9 ada masalah anak itu. Gimana? Kita kembali dong yang punya nitipin, Bu, Bapak. Nah, itu contoh sederhana. Itu kadang-kadang guru tuh nggak canggung tadi. Terutama guru-guru baru Pak Tri ya, guru-guru yang masih baru ini, aduh takut ayo lapor ke kepala sekolah. Ini lu lihat kepala sekolah yang lihat. Padahal cara ini di level ini nggak perlu ke kepala sekolah. Misalnya anaknya nangis, misalnya anaknya can belum makan pagi itu lapar dan nangis, itu communication skill kita ajarkan ke siswa, ke teman sejawat, ke orang tua, bahkan ke pimpinan sampai ke yayasan kita. Pokoknya bagaimana si guru ini communication skillnya kita tingkatkan kemampuannya. Pertama tadi value, kemudian yang ketiga pedagogik. Nah, ini basic kalau pakai bahasa bisnis mah dagangannya ini, keilmuannya. Jadi bagaimana deliver dari konten, bagaimana materi itu bisa nyampe. Kalau tadi kan ilmu komunikasinya, tapi ilmu dia apa yang dia ajarkan. Kalau dia guru kelas berarti kalau SD itu misalnya materi-materi bukan bidang studi ya, tapi tematik di bidang di SD itu tematik. Guru SD itu guru paling superior di dunia itu kayaknya. Semua materi harus bisa. Matematika bisa, bahasa Indonesia bisa, sampai bahasa Sunda udah bisa misalnya. Nah, materi itu harus kita ajarkan. Ya, guru harus menguasai apa saja. Makin naik ke atas makin spesifik. Kalau guru SMP misalnya bisa menguasai IPA, itu juga superior itu. IPA itu berarti bisa biologi, bisa fisika, bisa kimia sedikit lah ya, gitu ya. Nah, gimana seorang guru bisa menguasai 3 itu kan ya. Jadi meskipun jujur aja kedalamannya mungkin nggak dalam, tapi dia harus menguasai itu. Makin ke atas di SMA, menguasai matematika, fisika, kimia, biologi, sejarah, sosiologi, spesifik per bidang studi. Nah, bagaimana Anda akan mendeliver ilmu itu kalau Anda tidak mengerti? Bukan tidak mengerti, sorry. Jadi kontennya apa, terus merapihkan terstruktur. Saya kebetulan 15 tahun ini keliling Indonesia untuk training guru-guru bidang studi, terutama bidang studi UN ketika itu Pak Tri. Dari Sumatera sampai Sulawesi saya pernah kelilingin. Ya itu utamanya gini, bagi saya guru itu semalam lebih pintar daripada siswanya, minimal semalam. Besok saya mau ngajar bab, kalau saya ngajar kimia kebetulan besok saya mau ngajar bab larutan, malam ini saya baca larutan, ngerti udah, sudah. Tapi begitu masuk ke kelas, dari mana saya mau mulainya? Larutan itu apa? Dari mana? Ini anak-anak rumus larutan. Jadi kalau langsung dari rumus sudah itulah contoh kegagalan proses.
bukan dari rumus, apalagi kita pelajaran eksak. Anak itu kan kalau eksak itu udah takut dengan apa? Rumus, takut dengan hitungan, aduh udah angka stres itu kan. Tapi konsepnya apa, larutan ini apa, kenapa Anda belajar larutan, fungsinya apa, jadi kita kasih dulu gambaran. Nah, kita pengen teman-teman guru ini bisa seperti itu, ngajar terstruktur. Jadi ilmu yang disampaikan tuh mengena ke anak tidak sekedar hafal rumus, nganggo dipakai apa itu rumus nanti, di mana nggak itu, ya. Jadi pedagoginya kita perkuat, itu yang ketiga. Dan yang keempat, yang terakhir adalah profesionalisme sebagai guru. Anda jadi guru, Anda harus profesional. Bagaimana tingkat profesionalisme? Jadi gini, jangan hanya pekerja-pekerja lain dianggap sebagai punya profesi yang butuh profesionalisme profesi. Guru ini profesi yang luar biasa. Tidak ada presiden kalau nggak ada guru, nggak ada menteri kalau nggak ada guru. Semua itu karena guru gitu kan ya. Tapi satu sisi profesionalisme gurunya baik kita sendiri sebagai guru merasa yang kesal lama guru kiai baik, atau orang lain yang menilai kita, guru itu apa sih, cukup dengan dibayar yang murah, cukup dibayar yang ini. Nah itu kan kadang-kadang gitu kan ya. Jadi kita mau apa ya, bahasa saya mau ajak nih, guru kudu profesional. Anda adalah bisa melahirkan tokoh-tokoh negara itu dari guru. Bayangkan kalau saya di kelas, Pak Tri misalnya jadi wali kelas punya murid 30, Pak Tri salah ngajar, 30 anak itu akan menjadi masalah di kemudian hari. Kalau saya jadi dokter, saya salah suntik, yang mati, yang rusak cuma satu orang. Tapi kalau 30 anak di kelas tadi, Pak Tri sebagai wali kelas, maaf Pak Tri ngajarnya nggak benar, Pak Tri nggak ini, 30 anak itu akan rusak. Itulah bahayanya guru kalau tidak profesional, tidak maksimal. Ya? Iya Pak. Jadi dari sebenarnya kan banyak ya Pak mungkin hal-hal yang bisa dikembangkan oleh guru-guru, tapi memang dari semua itu akhirnya sama dari institut disimpulkan menjadi 4 poin ini yang itu values, communication, pedagogik, dan profesional. Iya. Nah terus Pak mau tanya lagi, kalau misalnya ini kan khusus guru nih Pak, sedangkan kalau misalnya di sekolah itu kita juga ada selain guru tuh maksudnya di level atasnya lagi yang lebih manajerialnya ada pimpinan, ada wakasek, ada kepala sekolah. Kalau misalnya di level itu apakah ada kurikulum yang dikembangkan juga? Oke, nah ini menarik. Setelah dia jadi guru, nah ini bahasa kajian kita yang cukup panjang nih Pak. Berapa bulan Pak Tri kita sudah mengkaji? 5 bulan ini nih. Aduh, tiap pekan 2 kali kita rapat, kita mengkaji ini. Memang jujur aja produknya belum terlihat, belum terpakai. Ini baru mau terpakai insya Allah mungkin bulan depan ini ya, sama guru, sama pimpinan Darul Hikam ini kita sedang mengkonsep ini. Untuk pimpinan ada 3. Yang pertama adalah leadership. Nama seorang pemimpin berarti jiwa leadernya harus ada. Ya, di kita kadang-kadang maaf saya suka miris gini lah. Ada guru yang ngajarnya bagus, maka dia diangkat jadi wakasek atau kepala sekolah. Padahal salah menurut saya. Belum tentu guru bagus ketika memimpin dia bagus gitu. Betul. Jadi beda level guru dengan level pimpinan. Jadi jangan guru bagus langsung tiba-tiba diangkat jadi pimpinan. Belum tentu dia jadi pimpinan bagus. Kenapa? Jiwa leadership itu betul bisa di-create ya, tapi ada pada apa ya? Bagi saya ada jiwa tersendiri. Allah mungkin sudah menciptakan mungkin Pak Tri nggak cocok jadi pimpinan misalnya, tapi cocok ngajarnya bagus ya. Jangan dipaksa seorang Pak Tri jadi pimpinan. Jadi kita, kalau saya nanti kita harus tahu nih orang punya jiwa leadership nggak. Setelah dia punya jiwa leadership, nanti leadership itu yang kita poles tuh. Tapi tidak semua orang punya dasar jiwa leadership untuk bisa memimpin segitu banyak orang. Memang setiap orang tuh pemimpin. Setiap kita pemimpin dan kita akan diminta bertanggung jawab atas kepemimpinan kita gitu. Ya, tapi ada orang yang gemperan tidak siap untuk memimpin gitu ya. Jadi pertama adalah leadershipnya kita akan poles dulu. Dan ketika yayasan nantinya menunjuk orang menjadi wakasek, jadi kepala sekolah, itu juga harus lihat dari dasar itunya dulu. Ya, jadi kepemimpinannya akan kita create, akan kita poles sehingga dia siap mampu untuk menjadi pemimpin yang baik pada levelnya. Entah dia tidak hanya leadership, tidak hanya di wakasek sebetulnya Nangila. Wali kelas juga leadershipnya keluar. Iya, leadership itu dari wali kelas. Saya membayangkan kalau seorang wali kelas tidak punya leadership, dia bingung tadi. Tiba-tiba anak begini, tiba-tiba orang tua telepon, "Kunaon anak saya begini." Tadi kan saya bilang. Ketika tadi maaf bahasa saya kan Pak Tri punya murid 30 di wali kelas, di kelasnya beliau
tiba-tiba Pak Tri mengajarnya nggak benar tadi, itu kan orang tua pasti komplain tuh gimana. Nah itu kan leadership juga. Jadi ada kemampuan mengajar pedagogik tadi di level apa guru, ada level leadership sebagai pimpinan gitu. Oke, itu yang pertama. Konsep di The Institute itu sendiri sebelum Pak Abe masuk ke yang lebih dalam lagi. Betul, tidak semua guru, dan saya sepakat dengan statement tadi Pak Abe tadi di apa yang sudah punya pengalaman 30 tahun mengajar nih. Tidak semua guru bisa menjadi pemimpin, Wabe. Maka di kita kembangkan mereka menjadi seorang master teacher. Master teacher itu dia. Jadi dia akan ahli di subjeknya, dia akan punya metode mengajar yang luar biasa sehingga dia akan bisa menularkan kepada yang lainnya. Setidaknya itulah pertanggungjawaban sebagai seorang master teacher. Tapi di satu lain juga kita istilahnya mungkin ya, saya mengambil istilah talent pool mungkin Pak Abe ya. Okay. Kita mapping dari situ. Ada juga yang memang guru secara potensi dia punya leader yang bagus gitu kan. Nah, kita kembangkan di sana gitu kan. Kita kembangkan mereka menjadi seorang calon-calon pimpinan. Karena ada juga yang memang guru bagus, profesionalnya bagus dan nilainya bagus, tapi dia sudah berpikir saya tidak cocok atau tidak kepingin jadi pimpinan, saya hanya ingin mengajar, tidak bisa dipaksakan juga ya. Maka tadi pathway-nya mereka menjadi master teacher, sedangkan mereka yang punya kepimpinan, punya background organisasi mungkin di kuliahnya, ketika di kampusnya, organisasi mereka di masyarakat dan yang lainnya, sangat bisa berkembang menjadi seorang pimpinan gitu. Nah itu juga kita kembangkan dari situ untuk konsep tadi pathway dari master teacher dengan seorang calon leader. Begitu Pak tambahnya. Ya. Pak Tri bikin gara-gara ngomong tadi. Saya jadi teringat karena saya pernah jadi guru, pernah jadi kepala sekolah Pak Tri. Jujur aja, jadi kepala sekolah agak tersiksa saya. Jadi agak karena saya tidak terlalu suka dengan manajerial, jujur. Administratif. Bukan manajernya, saya memimpin insya Allah bisa, tapi administratifnya rapat di sana, rapat dinas, rapat ini, rapat dengan ini, K3S, waduh itu membuat saya lebih nyaman saya ngajar. Ini contoh master teacher. memang saya dari dulu pengen jadi guru yang saya selalu belajar untuk menjadi guru yang baik lah gitu ya. Tapi ketika saya coba jadi kepala sekolah, saya pernah 2 tahun jadi kepala sekolah di sebuah lembaga, kok radanya ngajar enggak, terus tiap hari juga tanda tangan, tiap hari kudu rapat, tiap hari rapat ini, rapat itu, terus terima komplainan dari orang tua gitu ya. Kayaknya saya juga nggak cocok jadi kepala sekolah gitu. Jadi kurang maksimal. Pak. Bukan kita nggak, cuman apa ilmu yang kita punya, kitanya tidak nyaman, terus juga berefek kepada apa yang kita kerjakan gitu kan ya. Betul. Sekarang saya pimpinan, ini Ila, Pak Tri ini misalnya punten anak buah saya, tiba-tiba terserah lah, kemana Pak Tri, kemana Ngila lah. Kan bawahan juga merasa, pimpinan apa tuh kayak gitu kan, harusnya kan minta masukan gitu. Sebenarnya saya juga kayaknya nggak nyaman jadi kepala. Makanya saya bilang, itu tuh harus kenyamanan dulu. Harus memang kita punya bahasa saya punya hati yang memang di sana gitu ya. Oke, itu yang pertama leadership. Tadi pertanyaan belum selesai ya. Yang kedua manajemen. Ya namanya tadi kepala sekolah kembali. Saya tuh begitu cerita jadi seorang manajer, suruh ngatur ini. Dari manajemen lah, POAC lah, planning, organizing, actuating, controlling, evaluating misalnya itu harus diinikan gitu ya. Nah, ketika kita bikin planning, ketika kita organizing, ayo semuanya actuating. Ketika controlling loh, evaluasi satu-satu, itu malah malas tuh. Pak Patri gimana kerjanya? Ini gimana? Nah, itu kan evaluasi, kita cek semua pekerjaan anak buah kita gitu ya. Nah, jadi memang itu harus dimiliki oleh seorang pemimpin di apapun ya. Nah sekarang pemimpin di sekolah gimana? Apa sulitnya pemimpin di sekolah dibandingkan dengan di perusahaan misalnya? Apa uniknya? Saya selalu katakan begini, di sekolah itu semua yang kita hadapi adalah manusia. Coba, anak buah kita, murid kita manusia. Bayangin nih, murid kita manusia, teman-teman kita manusia, orang tua kita manusia, semuanya manusia. Bayangkan kalau saya kerja di pabrik, kebetulan basic S1 saya teknik kimia. Teknik kimia itu saya kerja di pabrik harusnya. Kalau kerja di pabrik, saya cuma lihat panel-panel di sebuah kontrol panel, kebayang ya? Itu gasnya kurang kencengin dikit. Itu ininya kurang kegedean, kecilin dikit. Jadi saya cuma kerja di panel, melihat ini,
Oh, ada kebocoran, telepon anak buah saya kalau sebagai supervisor di sebuah pabrik gitu ya, telepon anak buah. Tolong Pak Tri, itu panelnya itu dilihat di lapangan ini gini. Gitu aja. Yang kita hadapi itu adalah alat yang menghasilkan produk. Produknya tadi ya mau pabrik semen, mau pabrik cat, mau pabrik apapun gitu loh. Kan gampang. Saya punya anak buah Pak Tri tolong dicek itu. Pabrik pipanya bocor nggak? Oh, bocor di sini Pak Abi ya. Sudah, sok kecilin. Selesai. Produknya apa? Nggak akan komplain itu. Misalnya semennya kurang keras dikit, semennya nggak komplain. Kalau kita nggak, produk kita adalah anak. Begitu anaknya di rumah bermasalah, langsung komplain ke kita gitu. Karena komplain orang tuanya. Betul. Bahkan mungkin teman-temannya. Nah, itu bukan kesulitan, kompleksitasnya menjadi seorang pemimpin di dunia pendidikan. Semuanya manusia. Makanya kalau kita tidak bisa memanage, sakit hati kita, bahasa saya gitu. Naon nyeri hati lah gitu ya. Karena semuanya manusia ya. Jadi tadi leadership, management. Dan terakhir satu lagi. Ini yang suka dilupakan sama sama sekolah. Bukan sama sekolah ya, sama lembaga, sama apa. Seorang pemimpin itu harus memiliki jiwa entrepreneurship. Karena pemimpin itu kalau boleh dalam sebuah ini adalah bosnya ya, pemilik ya. Ya meskipun nanti ada yayasan, tapi hari ini kalau saya megang jadi kepala sekolah di SMA Darul Hikam misalnya, SMA ini punya saya hari ini. Saya harus merasakan ini adalah punya saya. Jadi hidup matinya sekolah ini ada di tangan saya. Kan selama ini kan orang pikir, oh enggak lah, saya kan cuma bekerja, yang punya kan yayasan. Nah itu yang salah. Kenapa? Karena sense of belonging, rasa kepemilikannya nggak muncul. Kalau rasa kepemilikannya muncul, maka apa? Hidup matinya saya akan maksimalkan ini. Salah satunya adalah entrepreneurship, jiwa kewirausahaan. Jadi gini, kalau dia sense of belongingnya muncul, maka dia akan maksimal untuk melakukan apapun dalam rangka menjaga nama baik lembaga ini. DH ini punya saya. Kebetulan saya juga pimpin beberapa perusahaan. Kalau perusahaan ini mati, yang rugi siapa? Saya kan rugi gitu, karena punya saya. Karyawan nggak bisa kegaji, produk nggak bisa jalan, saya juga nggak bisa dapat duit gitu. Nah, kalau seorang kepala sekolah mikir begitu, bahwa DH ini tadi saya bilang contoh, saya kepala sekolah SMA Darul Hikam, SMA unggulan. Maka SMA unggulan ini punya saya, apapun yang terjadi di DH ini saya akan maksimalkan. Sampai promosi ke orang tua, promosi ke lingkungan, promosi ke mana. Itu tidak perlu dipromosikan pun itu menjadi promosi tersendiri gitu loh. Ngerti nggak? Jadi ya udah, kita akan pasang badan untuk apapun yang terjadi di SMA DH tadi gitu. Nah, jadi leadership pada seorang pimpinan itu sangat penting. Maka nanti di materinya sedang kita susun ada beberapa materi entrepreneurship sangat penting. Sehingga nanti ada beberapa materi entrepreneurship yang sedang kita bangun untuk para pimpinan ini. Mungkin itu yang 3 konten itu. Belum lagi ini ya Pak, maksudnya sebagai sekolah swasta pasti setiap sekolah tuh punya keunikan sendiri. Uniqueness. Jadi PR untuk para pimpinan untuk gimana sih biar keunikan ini tuh bisa dilihat gitu ya sama para orang tua juga. Bisa dilihat, bisa tersampaikan dan beliau itu bagi saya garda terdepan yang mengatur ini gitu. Hari ini kalau kita lihat ya, coba lihat air mineral. Ada sebuah produk air mineral, saya nggak mau sebutkan namanya. Dia punya uniqueness tersendiri. Ada rasanya loh. Galonnya kita galon bersih loh, beda dengan galon lain yang isi ulang gitu kan ya. Itu bagi saya itu adalah produk yang uniqueness yang membuat orang, iyalah saya pindah aja lah ke sini gitu. Karena memang ada sesuatu. Nah, bagi saya tadi Nangila memulai kepala sekolah punya itu gitu. Jiwa itu ya. Oke. Bapak mungkin selanjutnya pengen menggali juga, pengen tahu nih kira-kira kegiatan yang udah pernah dilaksanakan, pelatihan yang pernah dilaksanakan sama DH Institute itu sejauh ini apa aja Pak, boleh diceritain nggak? Di internal Darul Hikam sendiri kita mengawali dengan basic training berakhlak berprestasi. Itu berseri ya dari mulai bulan Juli kemarin bulanannya sampai dengan nanti prajabatan di bulan Desember seperti itu. Kita juga kemarin sudah mengawali
ketika awal pembentukan DH Institute Pak Abe ya, kita mengundang dari sekolah-sekolah mitra kita. Oke. Kita brainstorming. Satu poin yang kita munculkan adalah kegelisahan guru ya, kegelisahan ke kompetensi atau kualitas guru, khususnya di sekolah-sekolah swasta, tapi juga negeri juga ikut urun rembuk. Itu yang kedua kita garap. Yang ketiga kita mengundang siapa Pak? Prof Indrajit ya. Prof Eko Indrajit yang ahli dalam bidang IT. Beliau punya berapa gelar lah ya, kemarin baru lulus juga di Hawaii kalau tidak salah doktornya. Kita bahas bersama tentang apa itu coding dan lainnya, pembelajaran di sekolah, karena sedang rame-ramenya pembelajaran seperti itu. Kemudian kemarin terakhir kita bahas yang TKA Pak Abe ya, yang tes kompetensi akademik. Kita undang langsung perwakilan dari BSKAP, Badan Standar Kompetensi dan Asesmen Pendidikan kalau tidak salah ya, dulu penggantinya BSNP, mengkaji langsung, mengundang juga sekolah-sekolah di lingkungan terbatas di wilayah Kota Bandung, Bandung Raya seperti itu. Apalagi Pak Abe, ada lagi yang belum kesebut untuk umur kita yang baru awal ini? Setidaknya itu, dan ke depan dengan Darul Hikam, dalam hal ini Majelis Pendidikan Darul Hikam, banyak garapan-garapan ke depan. Salah satu yang akan menjadi garapan ke depan tahun depan adalah Darul Hikam Education Conference Pak Abe, DHEC. Itu akan menjadi ranah juga dari DH Institute yang nanti tetap digawangi oleh Majelis Pendidikan Darul Hikam. Dan ke depan ada yang sedang kita siapkan, beberapa pelatihan internal dan eksternal saja. So tunggu saja nanti informasinya untuk gabung di DH Institute seperti itu. Oke, baik. Nah Bapak, tadi dari kegiatan-kegiatan yang disebutin itu kan kayaknya dilaksanakannya secara offline semua ya Pak. Kira-kira buat maksudnya berarti yang bisa datang ke pelatihan itu mungkin yang masih di daerah Bandung gitu. Kira-kira kalau misalnya ada guru di luar kota atau bahkan misalnya di luar pulau itu pengen ada pelatihan sama DH Institute, itu kira-kira bisa nggak sih Pak? Sangat terbuka. Soalnya kita sedang menggarap beberapa tema webinar ya, Pak Abe ya. Okay. Kita sedang menyiapkan webinar series. Target kita awal Oktober kita akan launching. Temanya rahasia. Sabar dulu ya. Kita akan segera launching. Tahan dulu. Kita akan coba undang pemateri yang kompatibel dan kita akan membicarakan setidaknya basic dari perubahan pendidikan apa yang harus muncul di Indonesia. Sedikit mungkin menambahkan, Pak Abe, sangat-sangat jelas bahwa hasil dari PISA itu salah satu rekomendasinya peringkat 3. Kita peringkat 3 dia dari bawah. Dan yang sudah sangat disonding setiap per 3 tahun ya, per 3 tahun dilaksanakan. Yang sudah disonding dari mereka bukan tentang perubahan kurikulum, tetapi bagaimana peningkatan kualitas guru. Nah, disitulah kemudian kita ingin menjangkau lebih luas, makanya webinar ini diadakan dengan isu-isu yang tadi mungkin lebih ke tematik, tapi sangat mungkin ya Pak Abe, pelatihan berjenjang lewat webinar juga bisa kita buka secara nasional terbuka ya, tidak hanya perlu datang ke Bandung ataupun ke base camp kita seperti itu. Pokoknya gitu, nantikan aja ya Pak ya. Nantikan saja insya Allah. Informasinya ada di Instagram DH Institute @dh.institute. Siap, mantap. Oke, Bapak, tadi saya juga dengar nih terkait ada DH Teacher Academy. Oke. Boleh diceritain juga Pak, kira-kira DH Teacher Academy itu apa sih? Sebetulnya ini yang ini yang mengawali DH Institute ya. Soalnya awal DH Institute ada tuh dongeng DH Teacher Academy ini. Saya dengan waktu itu ingat lagi sore-sore telepon sama Bu Ruri, yuk datang sini. Dan saya, Bu Ruri, Pak Sodik ngobrol apa? Bahasanya ngobrol sambil ngopi lah, ngobrol santai gitu ya. Dongeng-dongeng ya sudah. Jadi intinya DH Teacher Academy itu gini. Kita pengen teman-teman yang memang pengen jadi guru, dia baru lulus ataupun dia sudah lulus, mau lulus maupun sudah masuk ke dunia pendidikan baru setahun gitu ya, baru awal-awal, yang merasa tadi bahasanya gemper, stres gitu. Karena saya juga
Neng Ila, saya tuh ngajar 2 tahun tuh stres banget. 2 tahun di awal ngajar. Itu tuh kudu baca contekan, bawa spidol teh bari naonnya? Gemeteran, tangan corang-corang, megang muka jadi hitam. Itu pengalaman-pengalaman yang tidak bisa saya lupakan ketika setahun 2 tahun pertama saya jadi guru. Kalau sekarang mau ngajar apapun sok aja, mau muridnya 1.000 juga saya nggak, udah insya Allah udah ini lah. Karena itu semua pengalaman, bukan kita jam terbang. Masa 30 tahun gitu-gitu kena gitu kan ya. Jadi jam terbang. Oke, nah saya pengen teman-teman yang mau jadi guru, ayo jam terbangnya kita percepat lah, jangan lama-lama. Kita percepat. Jadi terdesain dan sistematis ya. Terdesain sistematis. Kalau dulu kan saya jadi guru kan bahasa saya sederhana. Jadi guru jadi-jadian. Terpaksa jadi guru. Karena instruksi pangap butuh duit. Awalnya kan begitu. Akhirnya kita belajar sambil ngajar sambil belajar. Itulah sebetulnya kita zolim, kalau boleh saya pakai bahasa agak kasar. Kita belum siap ngajar tapi kita sudah ngajar. Yang kita ajar dapat apa gitu. Dia kan murid kita, dia bayar sama kita, bayar sama sekolah. Tiba-tiba kita nggak siap ngajar, Pak Tri. Nu diajar naon teu nyambung. Makanya mereka nggak dapat apa-apa, kitanya dapat stres. Nah, menghindari itu supaya guru ketika tampil di depan anak itu sudah langsung siap. Oke, kita desain kurikulum. 6 bulan, 7 bulan Anda dididik supaya nanti tahun depan Anda ngajar benar-benar sudah siap. Materinya tadi ada materi pedagogik, materi communication, materi leadership, semua materi itu dapat semua. Kita akan didik selama 7 bulan, mungkin 8 bulan kurikulum sedang kita desain ini. Nah, pertemuannya tadi mau online mau offline kita lihat kondisional. Kalau dari luar kota kan kasihan kalau dia harus offline meninggalkan mungkin jamnya dia di sana atau apa yang kegiatan di sana. Jadi bisa jadi kita akan hibrid mau atau combine mau apa kita pikirkan. Tapi yang jelas bayangan saya 7 bulan di sini, 8 bulan di sini, tahun depan dia ngajar itu benar-benar udah siap jadi pengajar ya, tidak lagi seperti ketika setahun 2 tahun awal dulu saya ngajar. Itu sederhananya seperti itu aja. Gila. Kebayang ya? Pak Tri mau nambahin? Cukup. Nah, Pak, kan namanya nih DH Teacher Academy nih. Apakah nanti calon peserta nih yang akan ikut kegiatannya, apakah nanti kerjanya cuma bisa di DH doang atau kira-kira gimana? Oh iya. Nah, ini juga jadi banyak ketika kemarin saya sempat sounding ke beberapa teman yang ketika kita mau bikin ini menjadi bahan pertanyaan. Jadi gini, saya bayangkan saya punya berapa ya? 100 lah, mungkin 150 angkatan pertama gitu Pak Tri ya. 150 peserta angkatan pertama kita didik. DH itu tiap tahun butuh sih. Kemarin aja berapa sih 30-40 orang misalnya butuh guru. Nah, bukan berarti sisanya, tapi gini, semua guru itu akan kita beri nilai, akan kita kasih sertifikat. Kalau dia mau memang siap bekerja, DH sebagai bahasa saya mah orang tua kita DH, MPDH ya, atasan kita MPDH, orang tua kita, rumah kita adalah DH butuh guru bidang studi apa, kita siapkan. Sekolah-sekolah teman-teman yang punya sekolah, kepala sekolah maupun yayasan yang butuh guru, sok minta ke kami siapkan gurunya. Jadi guru teman-teman ini akan siap didistribusikan, disebarkan kemana-mana saja. Alhamdulillah kita punya mitra berapa ya? 30-40 sekolah mungkin ya. Kita sudah punya mitra 40 sekolah di Bandung Raya plus. Bandung Raya plus bahasa saya. Jawa Barat kecil lah ya. Belum Jawa Barat banget tapi Jawa Barat yang mendekati Bandung saja. Itu kita punya mitra 40 sekolah. Kebayang kalau satu sekolah butuh 2 atau 3 guru saja. Sudah 120. Artinya semua dari 100 itu insya Allah terserap. Jadi ini semuanya adalah insya Allah simbiosis mutualisme. Kata orang biologi. Jadi kita didik, guru-gurunya jadi, teman-teman di sekolah-sekolah yang butuh guru tinggal di institut saya butuh guru matematika, di institut saya butuh guru ini. Insya Allah kita salurkan, tapi mereka sudah siap. Jadi teman-teman juga di sekolah tidak perlu lagi training dari awal. Mungkin value lembaganya yang dibutuhkan, silakan tambahan itu aja. Mungkin gitu Nanggila. Jadi DH Teacher Academy ini nggak hanya menguntungkan untuk pesertanya juga, tapi buat mitra DH Institute juga ya Pak ya, karena memperkuat jaringan di dunia pendidikannya gitu ya. Jadi memang kita pengen dunia pendidikan kita, karena gini, kalau nilai pendidikan itu bagi saya bukan ansih bisnis, bukan bisnis. Ya bisnis iya, kita tidak bisa menutup mata bahwa kita ada kehidupan ekonomi di sini ya, tapi tidak melulu bisnis itu. Bahwa ini adalah membangun generasi, membangun sebuah ekosistem untuk kemajuan anak bangsa.
digaung-gaungkan 2045 kita adalah Indonesia emas ya. Contoh ini adalah salah satu yang kita sedang bangun gitu loh. Kan kalau kita bisa hari ini murid kita SMP saja tahun 2045 mungkin penggantinya Patri mereka ini. Anak-anak SMP sekarang tahun 2045 pengganti kita semua ini, pengganti Patri, pengganti saya. Kalau yang lama sih masih baru lah gitu ya. Jadi ini pengganti kita. Kita mungkin umur kita berapa lama lagi sih? Apa legasi yang kita tinggalkan? Legasi kita tinggalkan itu dulu murid pernah belajar sama kita, pernah ada di DH Institute, pernah ada di DH. Itu kan sebuah legasi bagi kita. Nanti kita tidak menginginkan apa-apa secara ekonomi udah nggak bisa, kita udah mati kok. Tapi ada legasi, ada ini dan itu adalah jariah seumur hidup yang jariah selamanya yang menjadi bekal kita di akhirat tentunya nanti seperti itu. Jadi saya berharap misi-misi dakwah, misi-misi sosial, misi-misi ini juga kita kembangkan. Jadi saya berharap teman-teman calon guru, teman-teman yang mengelola yayasan, mengelola pendidikan, ayo kita bekerja bersama, kita bangun komunitas ini. Insya Allah ini manfaatnya untuk kita bersama. Jadi jangan lihat, bahasa saya gini, jangan lihat DH-nya, ini mah menguntungkan DH, tidak. Kita yakinkan bahwa ini salah satu kontribusi DH untuk dunia luar begitu Pak Tri ya. Jadi selama ini DH memperbesar diri ya wajar dong, DH pengen juga eksis di dunianya. Hari ini DH kemarin saya dapat kabar dari Bu Rudi, tolong siapkan guru untuk di mana, di Kalimantan, tolong siapkan guru untuk di Depok. Aduh, belum menawan ke di BRPR. Oke, DH butuh itu, tapi selain DH juga butuh. Maka kita bekerja sama dengan semua komunitas yang ada begitu. Ya begitu Nangila ya. Jadi manfaat yang disebarkannya juga jadi lebih banyak lebih ya Pak? Banyak, ya. Oke, Bapak tadi Bapak membahas terkait komunitas gitu ya Pak. Dan tadi Bapak bilang juga Bapak sedang menyusun kurikulum. Dan ini kita juga ada komunitas. Nah kira-kira apakah untuk kurikulum ini sendiri kita bisa melibatkan orang-orang di komunitas pendidikan ini atau kurikulumnya hanya disusun oleh tim DH Institute aja? Iya, kita sedang kita sekarang sedang nyusun. Nanti setelah kita susun, kita akan FGD kan ya Pak Tri ya. Kita akan FGD kan dengan teman-teman yang kemarin jadi gini, awalnya kita FGD dari mereka, dapat bahan, kita susun, nanti kita FGD kan lagi dengan mereka, kira-kira mereka ngasih masukan apa satu. Kemudian kedua, pemateri. Bisa jadi dari teman-teman itu punya pemateri atau punya narasumber yang jauh lebih mumpuni yang bisa kita ini kan. Nggak mungkin semuanya dari dia, nggak mungkin. Kemarin tadi saya ngelis sama Pak Tri nih, mau bikin IHT. Liar orangnya sahawanya tuh ngomong di pembicaraan aja, iya kita bingung. Karena kita punya cerita yang punya konsep yang luar biasa. Yakin tidak semuanya bisa difasilitasi oleh teman-teman di DH. Pasti kita butuh dari luar. Demikian juga yang dari luar. Kalau Anda butuh, DH bisa jadi saling menutupi. Di samping kita akan panggil juga ahli-ahli dari luar, mungkin guru-guru besar dari beberapa kampus, orang-orang yang memang sudah ahli di bidangnya masing-masing. Bahkan kemarin kita lagi kontak Pak Ibu Wamen ini ya, mau coba ini Ibu Wamen dan sebagainya seperti itu. Ya. Berarti nanti maksudnya di DH Teacher Academy sendiri itu kita akan melibatkan banyak komunitas. Termasuk di membantu penyusunan materi juga ya Pak? Iya. Bisa disebarkan. Baik, mungkin untuk podcast perdana ini hari ini kita sudahi. Nah kalau misalnya ada teman-teman di komunitas pendidikan yang ingin terlibat dan bekerja sama dengan DH Institute, teman-teman bisa langsung hubungi melalui DM Instagram di @dh.institute atau menghubungi email langsung di dhinstitute@darulhikam.sch.id. Baik, untuk podcast perdana ini kita akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.